Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang ada di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Untuk memulai ibadah, teman-teman silakan duduk kembali. Kita akan pujikan kemenangan terjadi di sini. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami mau bersyukur untuk segala anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, berkat, dan juga bimbingan yang telah Engkau berikan bagi kami hingga sampai hari ini. Pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Berkati juga bagi hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat supaya dapat menyampaikannya dengan baik. Berkati juga bagi kami yang akan mendengarkan, dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon penyertaan-Mu dalam ibadah kami di pada pagi hari ini, supaya dapat berjalan dengan lancar, dan semuanya ini untuk kemuliaan dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman semua, saya undang untuk bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Mari sama-sama kita pujikan, satukanlah hati kami. Tuhan dan Rajaku, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, bergandengan tangan dalam satu kasih. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita pujikan sekali lagi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga
Dengan tetap bangkit berdiri dan bertepuk tangan, mari sama-sama kita pujikan Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Teman-teman, silakan duduk kembali. Dan untuk mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita dengar, mari sama-sama kita pujikan bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati,
bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadir-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Halo, shalom teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Mari sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menolong kami sepanjang minggu ini. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Beri hati kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, sehingga Allah Roh Kudus Engkau yang boleh menolong, supaya kami bisa memahami dan mengerti firman Tuhan ini. Setiap alat-alat yang kami pakai untuk mengikuti ibadah ini, dimanapun kami berada, beri kami ketenangan hati untuk mengikutinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman semua, kenalkan nama saya Himawan Teguh Pamudi, dan hari ini saya mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul yang ke-16, yaitu ayat 19 sampai 40. Tapi karena terlalu panjang, kita tidak akan membaca semuanya. Kita hanya akan membaca beberapa ayat saja yang penting yang akan saya bahas di dalam khotbah saya pada hari ini. Demikian berita firman Tuhan, Kisah Rasul 16, teman-teman, mari ikuti pembacaan saya. Ayat 19 ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Lalu kemudian di ayat 22, juga orang banyak bangkit menentang mereka. 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh.
Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku berbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan pada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Singkat cerita, akhir cerita ini adalah Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara itu oleh pembesar-pembesar di kota itu. Demikian pembacaan atas firman Tuhan. Teman-teman semua, hari ini kita akan bicara tentang pemberitaan Injil. Bagi kita mungkin anak-anak muda, pemberitaan Injil itu menjadi sesuatu yang sulit, menjadi sesuatu yang kita kadang nggak mengerti, kita enggan, kita juga nggak tahu bagaimana cara memberitakan Injil. Hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus yang tadi sudah kita baca ceritanya. Nah, tapi sebelumnya saya pengen cerita sebuah kejadian dalam hidup saya minggu kemarin ya. Minggu kemarin tuh istri saya datang pada saya ngobrol-ngobrol, waktu kami ngobrol-ngobrol, dan dia berkata, "Kamu harus nonton film series ini." Wah, series apa? Yaitu Squid Game. Wah ya, ia memaksa saya untuk nonton Squid Game. "Beneran deh, kalau kamu nggak nonton, kamu nyesel." Oh, gitu ya. "Kalau kamu nggak nonton, kamu ketinggalan lah. Orang-orang semua pada nonton Squid Game." Saya nggak tahu teman-teman di sini nonton nggak ya? Teman-teman saya waktu kami ada rekaman podcast di hari Kamis minggu lalu juga ngobrolin ya. "Him, sudah nonton Squid Game?" Belum nonton." "Kok belum nonton? Itu bagus sekali. Aku sudah nonton sampai tuntas." Padahal saya tahu dia bukan orang yang tipe nonton. Saya berkata, "Enggak, saya nggak mau nonton Korea ya." "Loh, ini khusus harus kamu tonton ya." Sampai hari ini saya belum nonton, dan sepanjang saya buka Instagram, sosial media, banyak orang berteriak-teriak melalui postingan mereka, para influencer, "Wih, yang dibahas Squid Game lah, inilah para pakar keuangan, wih Squid Game, ini nyontoin dan lain sebagainya." Wah, semua bikin konten isinya Squid Game. Ya. Nah, teman-teman, lihat cerita ini. Yang menarik apa? Kalau ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang kita rasakan itu, kita rasa, bagus, cakep, oke nih. Tentu kita akan pengen memberitakannya kepada orang lain, pengen menceritakannya kepada orang lain, pengen ngasih tahu kepada orang lain. Betul nggak, saudara? Pernah nggak teman-teman punya pengalaman ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang teman-teman rasakan itu oke, lalu teman-teman, buru-buru menceritakannya pada teman-teman saudara. Pasti kita semua pernah mengalaminya. Nah, sebenarnya seharusnya memberitakan Injil itu seperti itu, sukacitanya, kegembiraannya, kebahagiaannya. Tetapi teman-teman, ternyata kita suka enggan, suka malas, suka nggak tahu bagaimana memberitakan Injil. Coba kita belajar dari Rasul Paulus. Coba teman-teman sambil buka Alkitabnya di sebelah kanan, saya mengajak teman-teman untuk mengimajinasikan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 16. Apa sebenarnya yang terjadi? Pada saat itu, Paulus dan Silas masuk penjara karena mereka memberitakan Injil. Dan pemberitaan Injil itu dianggap mengganggu para perempuan-perempuan, oleh perempuan-perempuan yang punya usaha tenung atau
Tenung itu bukan tenun ya, tapi tenung itu kayak ilmu guna-guna gitulah ya. Punya ilmu roh-roh gitulah. Nah, bagi mereka kedatangan Paulus dengan memberitakan Yesus yang jelas lebih berkuasa itu menghalangi ekonomi mereka. Lalu mereka memaksa atau berkolusi supaya Paulus dan Silas ini masuk penjara. Ya, jadi mereka ini Paulus dan Silas ini masuk penjara bukan karena kriminal, bukan karena mereka melakukan hal yang salah, tapi karena mereka memberitakan Injil, dan memberitakan Injil itu merugikan orang-orang yang memakai kuasa-kuasa roh jahat di situ, di kota itu. Nah, menarik begini, ayat 16 sampai 23, khususnya ayat 23 ya. Setelah mereka berkali-kali didera ya, terus kemudian ada keterangan kepala penjara diperintahkan untuk menjaga ya mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, ada banyak tokoh di dalam perikop ini, tapi saya mau kita fokus pada kepala penjara ini. Ceritanya menarik, ceritanya apa yang terjadi. Di ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah ya, dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Bayangkan itu kepala penjara taruh mereka di ruang penjara yang tengah. Artinya ini adalah ruang yang paling terlindungi, ruang di mana mereka nggak mungkin bisa lari, ruang di mana yang paling terjaga ya, berlapis-lapis mungkin. Saya membayangkan itu penjara, ada beberapa ruangan, tapi ruangan paling tengah itu paling dalam. Jadi mungkin ada pintu-pintu yang berlapis ya. Dan bukan hanya itu, mereka dipasung dengan pasungan yang kuat. Waktu saya baca ini saya langsung tertarik, pasungan yang kuat. Namanya dipasung atau dirantai, dibelenggu, tentu pasti kuat kan, besi ya. Tapi keterangan pasung yang kuat ini menunjukkan bahwa kepala penjara ini melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan serius. Ya, dia adalah seorang pekerja yang baik yang melakukan tugasnya. Nah, singkat cerita, teman-teman, sayangnya bagi kepala penjara itu, Tuhan lebih besar, ya. Tuhan lebih besar dari pasungan yang kuat itu, ya. Terjadi mujizat yang luar biasa saat Paulus dan Silas memuji Tuhan, berdoa kepada Allah. Sendi-sendi penjara itu ya tergoyahkan dan pintu-pintu penjara itu terbukakan. Terjadi mujizat yang luar biasa. Dan coba sekali lagi teman-teman bayangkan ya, kita jadi Paulus dan Silas. Kalau kita ada di penjara itu malam hari itu, apa yang akan kita lakukan, teman-teman? Bandingannya ya kayak bulan-bulan ini deh, habis kita di karantina, di lockdown, PPKM ya. Sudah boleh ke mall sekarang, sudah boleh jalan keluar, sudah boleh nongkrong di kafe atau dimakan di dine in, on the spot ya, meskipun dengan terbatas. Apa yang kita lakukan? Sebagian besar dari kita tentu saja ada yang masih takut ya, langsung keluar rumah, langsung pergi, langsung lari, ayo kita jalan-jalan. Nah, saya membayangkan kalau kita jadi Paulus, pikiran saya yakin teman-teman juga punya pikiran yang sama. Wah, langsung aja keluar dan berkata, ini lo bukti bahwa Allahku lebih besar. Ini bukti Yesusku benar. Ini lo bukti aku ini hebat. Ya. Tapi mereka tidak melakukan itu. Wah, kenapa? Karena mereka punya sesuatu yang harus dikerjakan. Apa yang harus dikerjakan itu? Mereka memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada kepala penjara ini. Saudara perhatikan di ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh dirinya. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Nah, teman-teman, pada saat itu bagi tentara Romawi, bagi pekerja Romawi ya yang bekerja di instansi pemerintahan, mereka harus melakukan tugas dengan baik. Kalau seperti kepala penjara ini, kalau misalnya
ada narapidananya lari, orang-orang yang di penjara itu lari lepas dari tahanan, wah, akibatnya bisa kacau balau. Akibatnya dia harus dihukum mati. Akibatnya harus dihukum bahkan juga termasuk mungkin keluarganya. Ya, maka dari itu daripada dia harus menerima malu, dia merasa aduh ini hancur hidupku. Ya, saya membayangkan perasaan kepala penjara itu. Waduh nih, semua yang terbuka pasti sudah lari. Gawat ini, habis pekerjaanku. Udah pasti langsung di PHK, bukan hanya di PHK, dihukum, dipermalukan, nanti keluargaku juga dipermalukan, aku bisa dihukum terpisah dari anak-anakku. Wah gawat, gimana nih, apa yang harus kulakukan? Maka dia menghunus pedangnya dan ia ingin membunuh dirinya. Tapi teman-teman, ada Paulus dan Silas, ya. Memang pada saat itu, kalau petugas negara dianggap teledor melakukan tugasnya, ya akan mendapat hukuman yang sangat berat. Maka kita bisa membayangkan kenapa kok langsung tiba-tiba dia mengambil hunusan pedangnya. Tapi Paulus dan Silas, Paulus ya, berseru dengan suara yang nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kenapa Paulus nggak lari, teman-teman? Karena dia tahu ada si kepala penjara ini yang menyaksikan mereka, yang tahu tentang keberadaan mereka. Ada orang-orang di penjara itu. Ada seisi kota itu. Coba bayangkan kalau ceritanya Paulus dan Silas lari. Dan kemudian mungkin orang-orang seisi kota itu yang nggak percaya Tuhan justru pakai cerita mereka lari itu untuk mendiskreditkan atau menghina mereka. Atau malah jadi membuat berita Injil itu nggak bisa berjalan atau nggak bisa diberitakan dengan baik. Walah, mereka lari, penipu. Wah, mereka lari dari penjara. Wah, itu penjahat. Label-label yang keluar justru adalah label-label yang membuat mereka tidak bisa memberitakan Injil dengan efektif. Saya pikir mungkin Paulus dan Silas hatinya tahu akan hal itu, dan lebih dari itu, dia tahu ada yang lebih penting daripada keselamatan dirinya. Yaitu apa? Memberitakan Injil kepada kepala penjara ini. Apa yang ia beritakan, teman-teman, ya, si kepala penjara itu dituliskan ia gemetar dan tersungkur. Ini sebuah keadaan psikologis, dia kaget, dia terkejut luar biasa, dia lega, tapi dia juga takut dengan keadaan itu. Dan dia bertanya ya kepada Paulus dan Silas, "Tuhan, apa yang harus kulakukan, yang kuperbuat supaya aku selamat?" Saya membayangkan si kepala penjara ini adalah orang yang sebenarnya sudah tahu Rasul Paulus, sudah subscribe YouTube-nya, sudah follow Instagram-nya Rasul Paulus, sudah ya pernah dengar-dengar dikit lah siapa sih Yesus, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka beritakan. Tapi dia tidak pernah dengar-dengar secara baik, ngerti benar-benar siapa sih mereka ini. Kan narapidana terkenal ya, saya yakin si kepala penjara ini tahu. Tapi inilah menjadi momen untuk memberitakan Injil bagi Rasul Paulus. Percayalah kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Sebuah pemberitaan Injil yang langsung to the point. Cerita tentang Yesus. Apa yang bisa kita pelajari, teman-teman? Kita sudah bayangkan dan imajinasikan kisah yang berjalan dengan cepat. Kalau dibikin film, wah ini dahsyat ya. Dari ditangkap, mujizat Tuhan, ada orang mau bunuh diri, kepala penjara, dan diselamatkan. Ini kalau bikin YouTube, model ceritanya gini, ya, difilmkan gitu, ini cerita yang sangat tegang sekali. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, teman-teman, yuk jadi seperti Paulus, sadari kepentingan dalam memberitakan Injil. Mengapa memberitakan Injil itu penting? Karena hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini tentang Dia. Karena hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang Dia. Paulus menyadari hidupnya bukan tentangnya, tapi tentang Dia. Tentang Yesus yang sudah menyelamatkan dirinya dari belenggu dosa dan belenggu dosa ya. Dan Yesus mengampuninya belenggu kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Teman-teman semua, mari seperti Paulus menganggap bahwa Yesus itu yang terpenting dan berharga.
sehingga orang lain harus merasakannya. Saudara, kalau hal-hal yang jasmani seperti yang tadi di awal saya ceritakan, kasih tahu orang film bagus, kasih orang tahu makanan enak, kasih orang tahu program diet yang berhasil. Saya punya temen habis kurusin badannya, langsung dia posting di Instagramnya, tawarin orang, ayo ikut biar sehat seperti saya. Langsung dia post setiap hari di post. Kalau urusan ragawi, urusan jasmani, kita ngotot. Kenapa urusan rohani kita jarang ngotot? Ayo lihat Yesus sebagai yang penting, Injil sebagai yang terpenting. So kalau ditanya Injil itu apa sih, saudara? Jawabannya simple banget. Injil itu adalah tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Nah, mungkin ini jadi kesempatan yang baik untuk saya bertanya kepada saudara. Jangan-jangan kita nggak mau memberitakan Injil. Kita enggan memberitakan Injil karena kita nggak ngerasakannya. Betul nggak, saudara? Kayak saya tadi nggak nonton Squid Game, saya malas nyuruh orang nonton Squid Game. Ngapain? Kalau ada di antara saudara yang belum merasakan kasih Tuhan, Yesus di dalam hidup saudara, hari ini berdoalah. Mungkin ada engkau yang kesepian dalam hidupmu. Di pandemi ini engkau kehilangan seseorang yang engkau kasihi. Di pandemi ini keluargamu mengalami kesulitan. Di tengah-tengah kesibukanmu engkau merasakan kekosongan yang luar biasa. Doalah kepada Tuhan dan minta, Tuhan, isi hatiku dengan kasih-Mu. Datanglah pada hidupku. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Maukah engkau menerimanya? Bagi teman-teman yang pernah merasakannya, ayo ingat-ingat lagi. Saya dulu merasakan Yesus itu baik pertama kali waktu SMA, seumuran teman-teman mungkin. Tuhan itu baik, mengasihi saya yang lemah, inferior, minderan, yang selalu cari perhatian dari orang lain, yang merasa dirinya banyak kekurangan, tapi Tuhan menerima saya. Itulah Yesus. Sadari kepentingannya. Yang kedua, teman-teman, memberitakan Injil itu simpel saja, dari tindakan kasih, dengan tindakan kasih. Paulus dan Silas melakukan tindakan kasih bagi kepala penjara itu. Apa? Saat dia tidak lari, tapi memberitakan. Saat dia tidak lari bagi keselamatan dirinya, tapi ia memikirkan nasib si kepala penjara itu. Kan ya, tenang, kami gak kemana-mana, kami ada di sini. Nah, teman-teman, memberitakan Injil itu tidak perlu harus bawa pamflet, harus bawa poster, percaya kepada Yesus. Atau tidak harus jauh ke pedalaman. Enggak, saudara. Simpel saja dengan tindakan kasih kita. Ada sebuah ilustrasi yang menceritakan seorang anak pedagang penjual apel. Si anak ini berdagang di sebuah stasiun kereta api. Stasiun kereta api itu sangat sibuk dan sangat padat sekali. Suatu hari, ada gerombolan para anak-anak muda yang lewat. Anak muda yang lewat, yang harus bergegas, pengusaha-pengusaha muda ya. Naik kereta, dia harus mengejar keretanya dan menyenggol dagangan si gadis penjual apel ini. Glodak. Mereka melihat dan sebagian besar dari mereka sudah nggak apa-apa, ayo terusin ya. Nggak memperdulikan si pedagang penjual apel ini. Si gadis penjual apel ini pelan-pelan mengambil apelnya tapi dengan kesulitan. Ternyata dia adalah seorang gadis yang tidak bisa melihat, buta. Dia kesulitan mengambil apel-apelnya. Aduh, ambil, tolong, mana keranjang, mana apel. Kasihan sekali. Salah seorang pemuda dari rombongan tadi melihat ke belakang dan melihat kasihan sekali gadis itu. Kemudian ia menghampiri gadis itu, menolong dia mengambil apel, menaruhnya dalam keranjang. Setelah semuanya selesai, ia memberi uang kepada si gadis itu. Ini ya buat kamu. Si gadis itu menerima di tangannya
memegang tangannya, lalu bertanya, "Tuhan, terima kasih. Apakah Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus?" Tentu saja si pemuda itu kaget. "Oh, bukan. Tapi cerita ini, ilustrasi ini mungkin saudara pernah dengar. Ilustrasi ini sangat sederhana sekali menceritakan pada kita bahwa memberitakan Injil itu simple, saudara. Dengan tindakan kasih. Perbuatan yang nyata. Saudara nggak harus jadi pembicara di mimbar seperti saya. Saudara nggak harus jadi pengkhotbah hamba Tuhan. Saudara nggak harus jadi influencer baru bisa memberitakan Injil. Saudara nggak perlu subscribe-mu harus 10.000 orang sebelum saudara memberitakan Injil. Saudara nggak perlu harus kaya dulu untuk memberitakan Injil. Simple, dengan tindakan kasih. Sadari kepentingannya, lakukan tindakan kasih yang nyata. Nah, yang ketiga, teman-teman, memberitakan Injil itu dimulai start saja dari orang-orang yang terdekat yang kita jumpai. Simpel kan, Paulus menjumpai kepala penjara itu. Dan saya yakin perjumpaan mereka bukanlah perjumpaan yang biasa-biasa. Ini adalah perjumpaan yang divine appointment, diatur oleh Tuhan. Paulus peka pada perjumpaan itu dan ia memberitakan Injil kepada kepala penjara itu. Nah, teman-teman, saya dulu membayangkan misionaris itu waktu saya masih muda ya, waktu jadi orang Kristen yang masih muda. Saya membayangkan memberitakan Injil itu ada dua tokoh yang mempengaruhi saya. Yang pertama itu namanya John Sung, ya, Obor Allah di Asia. Ada satu bukunya warna kuning. Teman-teman silakan cari di perpustakaan gereja, pasti ada. Kayaknya pasti ada nih buku ini ya. John Sung. Bukunya kecil gitu, saudara. Saya baca karena ambil dari lemari buku kakak saya yang juga hamba Tuhan. Waktu saya baca, wah, saya tertarik sekali nih, anak muda, udah kuliah sampai S3 di Amerika, pulang ke China, terus kemudian sempat jadi ateis. Waktu pulang ke China dia buang semua gelarnya, dia cuma kasih gelar dokternya ke papanya, lalu dia memberitakan Injil ke Asia Tenggara, di seluruh Asia sampai ke Asia Tenggara. Banyak gereja-gereja Mandarin di Indonesia ya, itu buah dari pemberitaan Injil John Sung ini ya. Wah, ini orang yang sangat luar biasa. Yang kedua, ada orang tokoh namanya Hudson Taylor. Saya juga baca bukunya tuh, Bentara Kristus. Bukunya cukup tebal, teman-teman kalau mau cari toko buku wajib baca. Wah, keren banget ya. Saya waktu baca, dia itu terkenal dengan bagaimana ini orang Inggris pergi ke China, lalu kemudian ia memberitakan Injil dengan cara dia memakai bajunya orang China, pakai rambutnya digulung, ya, di apa namanya itu ya, kayak gitu, dikuncir ya. Terus kemudian dia memberitakan Injil itu dengan cara seperti itu, dia secara efektif sekali ya. Cikal bakal dari OMF ya. Nah, teman-teman, dari dua tokoh ini saya dulu merasa bahwa pemberitaan Injil itu harus pergi jauh. Ke suku-suku pedalaman, suku-suku terabaikan. Wah, ini makannya nggak enak gitu ya, dan sebagainya. Ternyata nggak gitu, saudara ya. Memberitakan Injil itu start aja dari orang-orang terdekat kita. Seorang bernama Chuck Swindoll pernah nulis itu begini, menarik sekali quote-nya. Memberitakan Injil, misi, bukanlah hanya untuk para superstars. Misionaris atau misi, pekerjaan misi adalah untuk orang-orang seperti Anda, seperti kamu. Orang-orang biasa yang melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini orang-orang biasa, tapi kita bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang paling sering kita jumpai. Orang yang kita jumpai setiap hari. Mungkin itu anggota keluarga, mungkin itu teman di sekolah, mungkin itu sahabat di kuliah, mungkin itu teman di pekerjaan, atau siapalah orang yang kita jumpai setiap hari. Teman-teman, bisa saja orang itu bukan orang yang bukan beragama Kristen. Ya, maksudnya ini orang Kristen tapi mungkin dia ada teman yang sudah lama tidak ke gereja, sudah lama kerohaniannya terpuruk, sudah lama ia gak peduli dengan kekristenan, sudah lama dia jauh dari Tuhan. Kalau engkau ada tahu orang-orang seperti ini, orang-orang yang mungkin putus asa, orang-orang yang mungkin berduka karena kehilangan seseorang di pandemi ini,
orang-orang yang kesulitan finansial, orang-orang yang bergumul dengan pergumulan, orang-orang yang mungkin patah hati. Ya. Ini adalah orang-orang yang butuh kabar baik, butuh Yesus dalam hidup mereka. Oleh karena itu saya mengajak hari ini teman-teman, pikirkan satu saja orang dalam hidupmu yang engkau tahu mereka sedang membutuhkan berita Injil. Sekali lagi, Injil itu apa sih saudara? Injil itu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Simple saudara, bukan yang lain-lain. Ya, Injil itu tentang Yesus. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman mikir satu aja orang, entah itu keluarga, anggota keluargamu, entah itu teman di sekolah, entah itu sahabat, entah itu pegawai, ya, siapapun lah. Satu nama aja saudara. Pikirkan mereka dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tindakan kasih seperti apa yang harus kulakukan? Supaya nama Tuhan bisa dikenal oleh mereka. Supaya mereka bisa melihat Tuhan melalui hidup. Supaya bisa mereka merasakan Yesus di dalam hidup mereka. Kalau sudah ada satu nama itu, saudara, doakan. Dan pikirkan tindakan nyata apa yang kau bisa lakukan. Mungkin sekedar sebuah perhatian. Mungkin sebuah barang. Mungkin percakapan yang menyenangkan. Mungkin hubungan yang baik sebagai seorang teman. Mungkin kata-katanya menguatkan. Mungkin kita selalu ada bagi dia. Mungkin kita menolong dia dalam kesulitan keuangannya. Apapun yang kau lakukan, lihatlah itu sebagai bukan sekedar perbuatan baik, tapi itu adalah tindakan yang menyatakan kasih Tuhan melalui tangan dan kakimu, melalui perbuatanmu, untuk menyatakan Yesus Kristus yang penuh kasih itu, yang memperhatikan hidup mereka, yang mempedulikan mereka. Nyatakan itu pada mereka. Saudara tidak perlu jadi misionaris ke pedalaman. Jadilah misionaris di rumahmu sendiri. Jadilah misionaris di sekolahmu, di kuliahmu, di pekerjaan. Jadilah misionaris di keseharianmu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana memberitakan Injil keselamatan? Simpel banget. Satu, sadari itu penting. Injil itu layak didengarkan, harus didengarkan oleh sebanyak mungkin orang seluruh dunia ini. Yang kedua, Injil itu bisa kita nyatakan dengan tindakan kasih. Di mana tindakan kasih itu nanti kita bisa tunjukkan bahwa itu adalah bagian dari pemberitaan Injil, bagian dari Kristus yang hidup melalui diri kita. Yang ketiga, pemberitaan Injil itu dimulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Jadilah misionaris bagi seisi rumahmu, bagi tetanggamu, bagi temanmu. Saudara semua, hari ini saya akan menutup dengan mengajak saudara untuk berdoa. Saya mengajak teman-teman untuk berdoa bagi satu nama tadi yang sudah teman-teman pikirkan. Saya kasih waktu untuk teman-teman berdoa bagi orang ini. Saya mengajak juga bagi teman-teman yang mungkin belum merasakan kasih Tuhan. Sudah lama gak ngerasakan kasih Tuhan. Hari ini saya berdoa buat teman-teman semua. Tuhan, kalau ada anak-anakmu di sini yang sudah lama pergi jauh dari rumahmu, meninggalkan Engkau dengan dosa-dosa mereka, Tuhan, datanglah, kasihilah mereka. Bawa mereka pulang Tuhan. Biar mereka merasakan hangat cintamu, kasih anugerahmu, Yesus yang adalah Tuhan dalam hidup mereka. Oh Tuhan, kalau ada di antara teman-teman yang mengikuti ibadah ini, yang belum mendengar Yesus, yang belum pernah mengalami Yesus secara pribadi, tolong mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Akuilah dia. Bagi kita yang sudah menerima, yang ditegur oleh firman Tuhan ini, kepikiran satu nama
Mari kita berdoa bagi nama itu. Kita doakan supaya diri kita diberikan keberanian, diberikan kesukarelaan, diberikan sukacita untuk memberitakan Injil melalui tindakan nyata bagi orang ini. Bapak, hamba-Mu berdoa buat teman-teman yang mengikuti ibadah ini. Firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini boleh menolong mereka untuk hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bukan penggemar-penggemar Yesus, tapi pengikut-pengikut-Mu yang setia, yang mau memberitakan Injil karena mereka tahu itu penting, memberitakan Injil dengan tindakan kasih yang nyata, dan dimulai dari orang-orang yang terdekat yang mereka jumpai. Entah itu melalui hidup mereka sehari-hari, entah itu melalui postingan mereka di sosial media, apapun itu yang mereka lakukan, Tuhan boleh pakai untuk menyatakan kemasyuran nama-Mu di tengah dunia ini melalui setiap teman-teman di sini. Menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan gereja kami ya Tuhan, untuk menjadi teladan bagi setiap kami, memperlengkapi kami menjadi pemberita-pemberita Injil. Kami bersyukur dan berdoa buat firman-Mu yang begitu menegur, menguatkan setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari bersama-sama kita pujikan kembali bersama keluargaku. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa kami, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa hadir meskipun secara online untuk beribadah. Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon kepadamu, ingin menaikkan beberapa doa kami untuk pengurus baru yang telah terpilih. Biarlah Tuhan selalu yang memberikan sukacita di dalam melayani. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengurus lama yang meskipun tidak lagi menjabat, namun biarlah Tuhan yang tetap memberikan kesetiaan bagi mereka semua untuk melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam tahap akhir menempuh pendidikan, baik di SMP maupun SMA. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, secara khusus dalam melewati ujian-ujian akhir, supaya Engkau yang memberikan hikmat, kepintaran, dan juga kecerdasan. Tuhan, kami juga teringat untuk bangsa kami Indonesia. Kami mau berdoa untuk bencana banjir yang melanda beberapa daerah, terutama di Kalimantan Barat. Kami mohon biarlah Tuhan yang hiburkan para korban yang ada di sana. Engkau bantu mereka, Tuhan. Kami juga teringat untuk persembahan, meskipun yang kami berikan ini tidak seberapa dibandingkan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Tapi kami mau memberikannya untuk-Mu dan kiranya bermanfaat juga bagi rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga memohon ampun untuk segala dosa-dosa, kesalahan yang telah kami perbuat kepadamu. Biarlah Tuhan yang selalu mencurahkan bagi kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi dan doa berkat, teman-teman silakan bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Teman-teman yang terkasih, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Teman-teman silakan duduk untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.